ini terambil dari Wahyu 21 ayat 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terima kasih. Amin. Tetap semangat, tetap sehat di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, shalom. Ayat emas pada hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari ini diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 6b. Beginilah bunyinya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terima kasih. Salam. 21 ayat 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 21 ayat 6b. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Wahyu 21 ayat 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Hai teman-teman, ayat emas minggu ini dari Wahyu pasal 21 ayat 6b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terima kasih. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali bersama kakak-kakak sekolah minggu di sini. Hari ini adik-adik akan dipandu sekolah minggunya oleh ada Kak Neri, ada Kak Heni, dan juga ada Kak Dean. Hari Minggu ini Bapak Pendeta akan membawakan cerita untuk kita, yaitu Bapak Pendeta Sunan Tului. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kawan-kawan. Yang semangat adik-adik ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya silahkan duduk kembali. Nah, kita berdoa bersama-sama, memohon Tuhan membimbing ibadah kita pada hari ini.
lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menyertai, memelihara, membimbing kami dalam setiap aktivitas kami. Dan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Minggu kemarin ada ayat emasnya kan Kak Heni? Iya, ada ayat emas. Pasti adik-adik di rumah semua hafal. Wah, Adik-adik semua kan hebat, Kak. Iya, Pak. Yuk kita dengarkan adik-adik yang menghafal ayat emas hari ini dari apa Kak? Matius 21 ayat 42b. 1, 2, 3. Hebat Kak. Pintar. Iya. Banyak sekali yang menghafal hari ini ya. Benar. Nah, yuk kita sama-sama ulang lagi Kak Heni. Ya, mari kita sama-sama. Matius 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Demikian nas kita untuk hafalan kita pada hari ini. Kak Heni, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan kembali kan? Ya. Dengan judul lagu 12 Murid Yesus. Ayo Kak, kita sama-sama nyanyinya. Penuh sukacita kita bersama-sama. Semua bergoyang adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Iya adik-adik, supaya lebih mudah menghafal 12 murid Yesus dengan menyanyi bersama-sama tadi. Dan kakak yakin semua pasti ingat dan hafal. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta Sunan Tulubui. Ya, salam adik-adik. Apa kabar? Sehat selalu. Tuhan memberkati kita ya. Dan sangat senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara sekolah minggu kita. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersyukur karena kesempatan Tuhan selalu memberikan bagi kita semua dalam keadaan sehat, senang, bergembira, dan tetap kita selalu memuliakan Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun
adik-adik berada. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kembali bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan dalam acara sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong kami sekalian karena kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14. Ya, saya tidak akan baca untuk kita semua ya firman Tuhannya. Namun saya akan bercerita tentang nas ini untuk kita ya. Nah, nanti bisa dibaca masing-masing ya di rumahnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik punya sesuatu enggak? Barang misalnya atau orang tertentu yang adik-adik sangat kagumi. Nah, kalau dia barang berarti sangat senang sekali dengan barang yang ada pada adik-adik. Nah, seolah-olah barang itu tidak enak rasanya kalau tidak dibawa kemana-kemana, dibawa kemana-kemana, dibawa gitu kan. Mau tidur atau mau bobok juga dibawa. Kalau bisa sembunyikan di bantalnya ya. Ada seperti itu. Ayo. Nah, kalau misalnya kita menokohkan seseorang, nah rasa-rasanya kalau kita tidak melihat dia enak rasanya. Nah, kalau tidak mendengar kabar beritanya juga tidak enak rasanya. Nah, artinya kita ingin tahu kehidupannya, ingin tahu aktivitasnya apa. Lalu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita juga bisa kehilangan waktu ya karena bermain. Nah, bermain game misalnya. Nah, bermain game ini sampai lupa waktu. Bahkan karena bermain game ini bisa membuat pikiran kita kacau. Main game bisa membuat kita lupa terhadap pesan-pesan orang tua ya. Ayo siapa? Lalu kita juga lupa bertata krama. Nah, kita lupa berbahasa yang baik. Karena apa? Karena pengaruh permainan. Nah, permainan di handphone kita. Nah, ini bisa merusak pikiran kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hal yang seperti ini bisa merusak jiwa kita ya. Nah, jiwa kita. Bahkan tingkah laku kita ini menjadi rusak. Nah, kenapa? Karena sangat mempengaruhi sekali bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bergaul. Ya, nah mungkin kita bisa hihihi ketawa sendiri ya, atau bertingkah laku aneh-aneh gitu kan. Ya, gitu kan. Lalu orang pun melihat kita seperti apa itu kan. Nah, ayo pikir ya. Nah, maka oleh sebab itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati ya, hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini bisa menyesatkan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan nas kita pada hari ini? Ya. Dulu ya, orang Israel ini lupa dengan Tuhan, ya lupa dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka sangat kehilangan seorang tokoh yang sangat mereka kagumi, yang senantiasa berada bersama-sama dengan mereka. Yaitu pada zaman Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan perintah Tuhan, bangsa Israel ini tidak sabar. Mereka tidak sabar menunggu dan menunggu, akhirnya mereka berusaha bagaimana caranya supaya mereka kuat. Bagaimana caranya mereka ini mampu supaya hari-hari mereka tetap merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Maka oleh sebab itu mereka teringat dengan Allah-Allah lain. Nah, Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa sekitar pada waktu itu. Lalu mereka datang kepada Harun untuk meminta supaya membuat patung anak lembu emas. Nah, lalu mereka membuat
patung yang terbuat dari emas tadi berupa anak lembu sampai pada waktunya selesai, lalu mereka menyembah. Nah, mereka menyembah anak lembu emas tersebut yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka, yang mereka anggap itu yang membawakan mereka dalam ketenangan, ketentraman, ataupun kedamaian. Padahal itu adalah suatu tindakan yang salah. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam penyembahan berhala. Padahal penyembahan berhala itu tidak boleh. Menyembah patung itu tidak boleh. Karena mereka memfokuskan bahwa itu adalah Allah mereka yang bisa membuat mereka tenang, bisa membuat mereka damai, tentram. Atau itu juga bisa dianggap bisa berkuasa. Nah, inilah akibatnya yang merusak pikiran mereka sehingga mereka meninggalkan Tuhan Allah yang sebenarnya. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan, Allah marah. Musa pun marah dengan mereka. Nah, oleh sebab itu ini adalah contoh, ya, contoh yang tidak baik dari bangsa Israel pada waktu itu yang sudah meninggalkan Tuhan, mengilahkan benda mati, benda yang tidak mempunyai suatu kekuatan apapun. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Ia sangat mengasihi kita. Dia peduli terhadap kita sekalian. Maka oleh sebab itu, sebenarnya kecintaan kita kepada Tuhan atau kasih kita kepada Tuhan harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Tidak melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Nah, seperti tadi, jangan kehilangan waktu kita oleh karena kita terus-terusan main game sehingga melupakan Tuhan. Nah, jangan kita menokohkan seseorang melebihi kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita bisa disesatkan oleh karena kita sangat mengagumi seseorang tersebut. Sehingga kita lupa akan kekaguman kita kepada Tuhan. Nah, maka oleh sebab itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Kita berdoa setiap hari. Kita dekat dengan Tuhan. Dengan kita juga belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya bermain. Jangan kita hanya menonton saja. Atau dengan kesibukan-kesibukan yang tidak perlu. Tetapi harus ada waktu untuk Tuhan. Dan juga menempatkan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya. Segala-galanya dalam kehidupan kita. Bukan diri kita. Nah, kalau diri kita menjadi segala-galanya, itu jangan-jangan nanti kita bisa menuhankan diri kita. Tidak boleh. Kalau kita menuhankan diri kita, ini juga berhala. Kenapa? Karena ukurannya adalah diri kita. Bahkan kita bisa melukai orang lain. Kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Menyakiti hati orang tua kita. Kenapa? Karena kita hanya ingin memuji diri kita sendiri. Kita hanya ingin segala sesuatunya harus diukur melalui kepentingan kita saja. Ini tidak boleh. Nah, maka oleh sebab itu dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa Tuhanlah segala sesuatunya. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa kehidupan ini tidak terlepas daripada kendali Tuhan, tidak terlepas daripada kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan Allah kita yang selalu mengasihi kita. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta. Tentunya ada nas hafalan untuk kita hafalkan minggu depan. Iya, ayat hafalan kita minggu depan terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Itu ayat emas untuk minggu depan. Nah, dari nas hafalan minggu depan tentunya kita ingin tahu apa makna dan maksud dari nas ini. Kita tanya dengan Pak Pendeta ya. Ya. Silakan Pak Pendeta biar adik-adik lebih mengerti dan jelas apa maksud dan maknanya. Nah, adik-adik tahu artinya enggak? Pasti tahu lah, gitu kan. Mudah aja sebenarnya. Ini firman Tuhan ini sangat luar biasa nih untuk kita. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kalau jangan ada padamu berarti jangan ada satupun Allah lain. Berarti hanya ada satu Allah saja. Nah, maka oleh sebab itu segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita hanya berfokus kepada Tuhan Allah kita, yaitu Allah kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Nah, itu perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Berarti semuanya harus pada satu Allah, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk tetap rajin menghafal ayat emas setiap minggunya ya. Kakak-kakak tunggu loh. Karena setiap hari minggunya akan ditayangkan secara bergantian. Adik-adik yang baik, sesuai dengan nas hafalan tadi, bahwa Tuhan Allah itu adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita untuk kita sembah. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama dengan Pak Pendeta menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Ayo adik-adik dengan semangat. Yesus itulah satu-satunya. Masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sunan Tulu UI. Semua adik-adik berdoa yang sungguh-sungguh ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan biarlah senantiasa kami selalu mempercayai Engkau apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya sebagai anak-anak, kami ingin mengenal Engkau. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Supaya hari-hari kami
selalu bahagia bersama-sama dengan tuntunan cinta kasih Tuhan. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan kami akal budi, kepintaran, kemampuan, supaya kehidupan kami masa kini maupun masa akan datang selalu mendapatkan kebaikan, kemurahan dari Tuhan, sehingga setiap saat, setiap waktu pun kami selalu dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan perkembangan, dalam masa-masa kami juga bergaul dengan teman-teman kami. Apalagi pada saat ini ya Tuhan, kami sedang sekolah, menuntut ilmu supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang juga berbudi pekerti yang luhur. Kami mohon roh hikmat, akal budi dari Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami menyerahkan seluruh proses belajar mengajar kami pada saat ini. Walaupun dengan suasana pandemi COVID-19 ini kami harus banyak belajar di rumah. Kami mohon supaya banyak waktu bagi kami sekalian untuk belajar. Bersama-sama dengan orang tua yang selalu mengasihi, mendampingi, bahkan berbuat hal apapun demi masa depan kami. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, kesehatan kekuatan mereka juga Tuhan berkati, sehingga mereka juga berhasil dalam mempersiapkan segala sesuatunya bagi masa depan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan juga gerejamu yang selalu Tuhan pakai untuk mengabarkan kabar baik, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis melalui program sekolah minggu walaupun dilaksanakan secara virtual. Tuhan, supaya program ini tetap berjalan dan mendapatkan apa yang terbaik dari semua pendengar atau mereka yang menyaksikan seluruh acara demi acara yang disajikan bagi setiap kami, khususnya bagi setiap anak-anak, supaya pertumbuhan perkembangan iman percaya selalu dikuatkan, bahkan iman selalu diteguhkan di dalam Tuhan melalui program ini. Kami bersyukur, terima kasih karena dengan segala cara Tuhan pun selalu memberikan yang terbaik agar iman pengharapan kami tetap bersandar akan Tuhan dan mempercayai Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Dan apalagi pada saat sekarang ini kesehatan kami juga harus terjaga dengan baik karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami sekalian supaya diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas kembali oleh kesembuhan dari Tuhan, bahkan dengan kesehatan kekuatan yang baik pada kehidupan kami pada saat-saat ini. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, juga Tuhan memberkati umur panjang yang telah Tuhan berkati hidup mereka, mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan ini adalah berasal dari Tuhan yang perlu kami syukuri, perlu kami hargai, dan kehidupan ini secara bijaksana supaya kami dapat melewatinya dengan penuh sukacita bersama-sama dengan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun Tuhan mengetahui seluruh isi hati kami. Kami percaya Tuhan selalu Maha baik, memberikan terbaik bagi kami semua. Karena itu kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik ya. Nah, supaya lebih semangat, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Markas Iblis. Markas
Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Dan posisi adik-adik tetap berdiri ya. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Neri. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami hari ini. Biarlah Tuhan tetap menjaga, memelihara kami di sepanjang minggu yang akan datang. Dalam kami bermain, di dalam kami sekolah walaupun tetap di rumah saja, tetapi Tuhan tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sehingga pada minggu yang akan datang, kami boleh tetap bersuka cita untuk datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.